Halo, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai topologi yang saya punya yang nanti tuh hasilnya bakal diremote sama Windows XP di VirtualBox. Nah, ini topologi yang saya punya dan ini keterangannya kayak gini. Nah, kita langsung aja untuk mulai melakukan pengerjaannya. Nah, di sini aku langsung ke website ID Cloud Host untuk memperlihatkan IP pabrik aku. Di sini aku copy IP-nya langsung ke Winbox. Nah, di Winbox ini aku lagi pakai IP yang tadi ya, IP pabrik tadi, terus usernya admin, udah gitu connect. Nah, kita tunggu. Di sini langsung connect ya. Nah, itu kita perbesar dulu. Nah, di sini kita di sini aku klik IP, terus pilih IP pool. Nah, di sini klik plus ya, atau tambah. Nah, kayak gini. Di sini kasih nama untuk IP poolnya apa aja bebas. Nah, untuk addressnya di sini aku pakai yang 10.10.10.2, range-nya itu sampai 254. Nah, udah gitu di apply lalu oke. Di sini aku ke PPP, terus di PPP di interface aku klik tambah, dan di sini enable-nya dicentang. Terus udah gitu apply dulu lalu oke. Nah, udah gitu di sini aku ke profile. Biasa klik tambah, terus di sini aku kasih name-nya bebas ya, tapi di sini aku name-nya Fitri. Terus untuk local address-nya itu 10.10.1 yang tadi udah didaftarin di IP pool, cuma di sini titiknya 1. Untuk remote address-nya yang tadi didaftarin di IP pool. Kalau udah apply lalu oke. Nah, kalau udah kita ke IP secret. Nah, di secret ini kita ngisi nama, password, terus di sini profilnya itu bukan default ya, tapi yang udah kita bikin. Klik aja yang sebelah tengah panah sebelah kanan yang bawahnya itu. Nah, kalau udah gitu isi local addressnya sama kayak tadi ya, 10.1. Terus remote addressnya juga sama, 10.2. Nah, kalau udah gitu di apply lalu oke. Kalau udah gitu balik lagi ke LTP2 server, diklik aja. Terus di sini default profilnya diubah ya, diklik aja. Terus use IP search-nya itu di yes. Terus isi IP secretnya bebas berapa aja. Kalau di sini aku tuh 12345. Kalau udah di apply lalu oke. Nah, di sini aku masuk ke MikroTik yang ada di VirtualBox. Tadi aku udah buat. Nah, ini IP-nya ya. IP-nya itu yang 1.9 prefix 24. Nah, ini tuh yang buat login ke Winbox satunya. Jadi di sini aku login 2 Winbox gitu. Untuk Winbox klien. Nah, kita ketik dulu IP-nya, samain. Terus udah gitu connect-in. Nah, sebenarnya tapi aku tadi udah connect ya, jadi aku gak klik connect. Dan di sini yang 14.1 tuh sebenarnya tadi tuh di Winbox yang IP 1.9 itu sama aku udah daftarin ya IP buat ke Ether 2 nya. Jadi udah ada ya IP Ether 2 nya itu 14.1. Kita langsung masuk aja ke Winbox nya. Nah, udah gitu kita ke IP. Nah, di IP ini aku bakal liatin IP address yang 14.1 yang tadi. Nah, ini ya guys. Nah, udah. Terus di sini klik IP DHCP server, lalu klik DHCP setup. Lalu udah gitu di next aja. Nah, kayak gini karena aku udah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, untuk itu aku tuh bakal lihat hasil IP DHCP-nya udah ada belum di Linux-nya gitu ya. Nah, kita masuk ke Linux-nya dan kita cek, dan ini udah ada ya IP-nya, berarti udah berhasil DHCP setup-nya. Dan di sini aku coba pin 88 tapi belum bisa. Nah, di sini aku beringat kalau aku belum ngasih NAT. Jadi kita ke Winbox yang tadi ya. Terus kita ke IP, terus ke firewall. Nah, di sini kita pilih NAT, terus pilih plus, terus isi chain-nya tuh srcNAT. Lalu out interface-nya isi pakai Ether 1, terus action-nya masquerade. Jangan lupa di apply lalu oke. Nah, kalau udah kita cek lagi ke Linux-nya udah bisa apa belum ngepingnya. Dan di sini udah bisa ya ngepingnya. Nih aku udah cek di TTL.
Udah gitu kita mau ngasih repository ya di Linuxnya. Sintaksnya kayak gini. Nah kalau udah gini jangan lupa di Ctrl K ya. Nah udah gini aku di sini repositorinya pakai Kartolo, aku ketik kayak gini. Nah kalau udah kita apt update kayak gini. Nah, di sini aku masuk lagi ke Winbox yang pakai IP VirtualBox ya, Winbox VirtualBox. Nah, di sini aku ke PPP, di PPP itu aku ke L2 TP client. Nah, di sini tuh kita ke dia out. Nah, di dia out server addressnya itu pakai IP public kita, usernya tuh bebas, passwordnya sama yang tadi kalau aku. Nah kalau udah gitu di apply lalu oke. Nah ini udah berarti udah running, udah berjalan. Nah kalau udah gitu, nah sekarang kita masuk ke Winbox yang pakai IP public. Nah di sini L2TP servernya udah itu ya, udah DR juga, berarti udah berhasil. Nah kalau udah gitu kita lanjut ke IP firewall. Nah di sini kita klik tambah ya. Nah di sini kita chainnya itu pakai forward, input dan output, pakai tiga-tiganya. Nah buat aja tiga-tiganya kayak aku kayak gitu. Lanjut ke NAT, lalu chainnya RS chainNAT action masquerade. Kalau udah di file oke, terus bikin lagi chainnya itu DST-NAT, DST address itu IP private yang PPS. Nah udah gitu protokolnya 6 TCP, terus DST portnya di sini aku pakai 50114. Nah actionnya itu DST-NAT, terus to address itu IP Ubuntu ya yang aku. Nah di sini kita pastiin dulu. Nah kalau udah yang to portnya itu 22. Kalau gitu udah itu apply oke. Di sini lanjut ke IP roots. Nah di sini tuh IP, terus pilih roots. Terus di sini DST addressnya itu diisi sama yang IP 192.168.14.0 prefix 24. Gitunya pakai yang 10.2. Nah kalau udah di apply oke. Nah udah kayak gini ya, betul bisa. Oke, sekarang ke routing di Mikrotik VirtualBox ya, yang Winbox VirtualBox-nya. Kita sama aja ke IP root, terus plus gitu ya, klik plus, terus DST address itu IP ether 1 yang Winbox yang sebelumnya. Nah udah gitu gateway-nya itu 10.1. Nah kalau udah kita apply lalu oke. Nah di sini aku ngerouting di Linux, mau ngerouting di Linux dengan sintaks IP root add, masukin IP 1010 ya network yang /4, via nya itu pakai IP yang 192.168.14.1. Kalau udah enter. Nah kalau udah ngerti itu aku mau install SSH ya dengan sintaks apt install open SSH server. Nah di sini tunggu aja. Nah kalau ada yes atau no atau y garis miring no, pilihnya y ya karena itu yes, tungguin aja nanti selesai. Nah di sini kita ketik sintak nano /etc /ssh/sshd .config di enter. Nah tapi di sini hitam ya, kayaknya emang di sini salah, harusnya itu bukan titik tapi strip ya. Kita coba ulangi lagi tapi ganti titiknya ke strip kayak gini. Nah di sini itu, nah pagar di sini dihilangin ya, jadi nggak pakai pagar di port ininya. Kayak gitu Ctrl X ya lalu enter. Nah gitu di restart aja. Nah udah di restart, udah bisa di restart gini. Aku tuh ngecek statusnya. Untuk ngecek statusnya itu optional, tapi aku pengen ngecek aja. Nah kalau udah gitu, udah semuanya nih udah aktif juga statusnya. Aku ke ke kliennya ya, ke word client sih, ke PC Windowsnya. Tapi di sini aku nggak pakai PC aku, tapi aku pakai pakai Windows XP di VirtualBox. Kita start aja dulu.
Mau lupa bilang kalau di sini kan aku pakai 3 yaitu Mikrotik, Ubuntu sama Windows. Nah, untuk Windows sama Ubuntu tuh sama ya, adapternya pakai 1, sama-sama pakai internal, dan untuk Mikrotik itu pakai 2, yaitu yang pertama bridge, adapternya, yang kedua internal. Itu internal itu buat bisa ngasih DHCP ke Ubuntu ataupun ke Windows. Nah, di sini kita tunggu aja dulu loading Windows-nya. Nah, di Windows ini aku udah dapat IP DHCP-nya, cuma aku udah liatin ya, langsung kita ke putihnya aja. Nah, di putih ini aku masukin IP-nya yang IP public. Nah, portnya itu yang 50.114 portnya. Nah, udah gitu kita klik open. Nah, di sini aku bisa masuk ya. Aku tadi loginnya pakai user, tapi aku lupa passwordnya, jadi aku gak bisa masuk passwordnya. Jadi aku bisa sampai masukin user aja. Udah segitu aja video kali ini. Terima kasih.